keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada hari ini ibadah online di rumah kita masing-masing, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian, ku terkagum, ku terpaku Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Hey. Dalam rembulan dan cahaya.
kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidup-Mu, kan membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku menggenang. Diam-Mu terpaku dan ku terjun akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Bapa. Biarlah kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Dimanapun keadaan kami, dimanapun kondisi kami Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran
tetap menyembah-Mu. Mata kami memandang-Mu, oh haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan Yesus. Kau yang membuat kami menjadi alasan kami hidup Tuhan. Ku hidup bagimu, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Oh Yesus, pegang erat kami Tuhan, bawa kami Bapa, Kau yang membawa kami.
Selamatkan jiwaku, Engkau selamatkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Semua karena cinta-Mu. Mari kita dengan lembut katakan, Yesus pegang erat tangan. Yesus pegang erat tanganku, dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau selama ku hidup. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang ke tempat ini, dan kami dimanapun kami berada Tuhan, hanya satu alasan kami Tuhan, yaitu Engkau Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak mengerti bahwa alasan kami hidup adalah tentang-Mu. Biar hari ini kami mengerti, apapun dunia menggoncang hidup kami, menggoncang iman kami, biarlah tetap Tuhan alasan kami hidup. Biarlah tetap kami memandang Tuhan dalam hidup kami. Semua karena cinta-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kau memimpin jalan kami pada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kau yang beracara lebih lagi di ibadah online ini Tuhan, dan dimanapun kami berada Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, kami juga Tuhan, kami mau patahkan segala roh-roh yang bukan daripadamu Tuhan. Mungkin roh kemalasan kami ingin menonton Tuhan. Mungkin ada roh-roh yang kami, kedagingan kami Tuhan, yang meliputi kami supaya kami tidak menonton. Tapi biarkanlah hari ini Tuhan, kami mengerti bahwa hidup kami ada di dalam roh dan kebenaran-Mu. Hidup kami bukan di dalam daging kami Bapa. Biarlah Kau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kau memimpin hidup kami, Kau memimpin keluarga kami di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini Tuhan, dengan semangat, dengan antusias, dengan roh yang sukacita, roh damai sejahtera daripadamu Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bila hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang berbicara di tempat ini Tuhan. Bila firman-Mu itu memateraikan kehidupan kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kebenaran dalam kehidupan kami, menjadi kemerdekaan dalam hidup kami Bapa. Bila firman-Mu isi hati-Mu Tuhan, memberikan kami sesuatu yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hidup kami, telinga kami,
roh kami Tuhan, mata kami, dan hati kami Tuhan, semua Kau Tuhan, bila semua dalam kehidupan kami ini Tuhan, Kau buka segala roh yang dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan siap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu ini, saudaraku. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Tentunya diberkati oleh Tuhan. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa mengikuti setiap kehidupan kita. Baik, kita akan membuka di dalam firman Tuhan pada pada pagi hari ini, saudaraku, yang terambil di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Saya akan memberikan tema khotbah saya, berbuah dan berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-21 dan juga 22 dan juga 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Luar biasa saudara. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu lagi aku tinggal di dunia ini karena kamu. Karena kamu saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah pernyataan daripada seorang rasul yang luar biasa yang Tuhan pakai. Dia menyatakan, bagiku hidup itu bekerja memberikan buah. Karena aku tinggal itu karena kami, karena kamu. Lebih baik seandainya dia mau ada pilihan lebih baik, saudaraku, dia mati dan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Saudaraku, penulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Saudaraku, ini tidak mudah untuk dilakukannya. Dia bukan menulis sesuatu di tempat yang enak, bukan. Dia menulis sesuatu bukan di ruang yang sejuk, yang ber-AC, bukan. Tetapi dia menuliskan ini pada saat dia menderita, pada saat dia dalam kesulitan, pada saat dia membutuhkan pertolongan. Seharusnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia memikirkan kapan dia akan divonis, dihukum atau dibebaskan. Tetapi yang luar biasanya adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia ingin bekerja dan dia ingin memberikan buah di dalam kehidupannya. Saudaraku, kekristenan itu berbicara tentang perubahan. Kekristenan itu berbicara tentang kehidupan. Kekristenan itu berbicara tentang pertumbuhan. Kalau kita berbicara buah, tentu di sana ada kehidupan, saudara. Betul gak, saudaraku? Kalau kita berbicara buah, tentu di sana, saudaraku, ada satu perubahan. Kalau kita berbicara tentang buah, tentu di sana ada satu pertumbuhan. Nah, ini juga bukan hanya kepada jemaat yang ada di Filipi, tetapi menjadi pertanyaan kita pada saat pagi hari ini. Apakah kita sudah berbuah? Apakah kekristenan kita sudah berubah? Oh, saya Kristen dari sejak sekolah minggu, Pak. Oh, baik, bagus, saudara. Oh, saya menjadi orang Kristen karena orang tua saya juga Kristen, jadi saya ikut menjadi Kristen. Itu bagus, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Oh, saya sudah
sudah menjadi Kristen dan sudah menjadi aktivis gereja, kira-kira sudah 15 tahun yang lalu. Oh, itu bagus, itu baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan ialah, saudaraku, apakah kekristenan kita itu, ya, secara rohani itu bertumbuh? Apakah Kristen itu secara rohani itu ada kehidupan di sana, ada kehidupan di dalamnya? Tentu saudara yang bisa merasakan hal ini kepada Tuhan, bukan pendeta saudara, bukan kakak rohani saudara. Saudara sendiri yang merasakan apakah saya bertumbuh selama ini. Saudara sendiri yang bisa merasakan apakah saya berbuah selama ini. Mari kita akan pelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, saudara, lebih jauh lagi. Di dalam Yohanes, saudaraku, Yesus menganalogikan, ya, di dalam Yohanes 15 sebagai pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Satu saat beberapa tahun yang lalu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempunyai tetangga, namanya kalau dipanggil sehari-hari Ibu Tini, Mbak Tini. Persis rumahnya itu di depan rumah saya. Dia memiliki, ya, pohon anggur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tanya sama Ibu Tini ini, Bu Tini kok setiap pagi gitu ya rajin membersihkan itu daun-daunnya, rajin untuk menggali tanah. Itu supaya apa ya, Bu? Waktu itu pohon anggurnya itu, saudaraku, belum berbuah daunnya, dan juga belum banyak, belum rimbun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lantas ibu ini menjawab, oh, itu harus saya gunting, karena kalau carang yang ranting yang sudah layu daunnya, dan nunggu daun sekitar situ udah layu, dan banyak ulat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak ulat itu mengganggu daun-daun yang lain. Dan kalau tidak digunting dan tidak dibuang, dia akan mengganggu proses pembuahan, proses kesuburan itu sendiri, proses kehidupan selanjutnya tanaman itu sendiri. Oleh sebab itu perlu untuk digunting dan dibuang, saudaraku. Saya mengaku, karena saya awam di dalam tanam-menanam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu ini dijelaskan, ternyata benar, saudaraku. Beberapa minggu kemudian, saudaraku, beberapa bulan kemudian, itu tampak daripada daun-daunnya hijau, rimbun, dan juga anggurnya yang tumbuh subur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ibu-ibu itu yang lewat di komplek dekat perumahan saya tinggal di Bekasi, saudaraku, Bu Tini, anggurnya bagus amat, boleh gak saya cicipin? Oh, boleh, boleh. Akhirnya anggurnya diambil, dan banyak menjadi berkat bagi tetangga kiri kanan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Yesus menganalogikan, jika kita mau berbuah, kita nggak usah ke siapa-siapa. Jika kita ingin bertumbuh, kita harus nempel kepada pokok anggur, yaitu Kristus Yesus sendiri.
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, adakah kehidupan rohanimu? Adakah kehidupan rohanimu itu benar-benar hidup dan benar-benar bertumbuh di dalam Kristus Yesus yang begitu mengasihi saudara? Atau jangan-jangan saudaraku, saudara mengalami yang namanya stagnasi. Saudara mengalami apa yang dinamakan saudara rohani, saudara tidak berkembang, berbuah. Saudaraku, itu berbicara juga soal dampak. Berbuah itu berbicara soal perbuatan kita itu di luar sana. Berbuah itu berbicara soal pengaruh kekristenan kita dimanapun kita berada. Pak, saya sudah Kristen, ya tapi yang penting saya percaya pada Tuhan. Pak, saya sudah Kristen, yang penting saya pokoknya bawa Alkitab ke gereja. Itu jauh belum bisa dikatakan saudara berbuah. Ada satu perubahan di dalam kekristenan kita, saudaraku. Ada sesuatu produktivitas yang Tuhan memproduksi sesuatu yang menghasilkan untuk mengharumkan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kekristenan kita tidak berdampak sama sekali, saudara, seperti firman Tuhan mengatakan, seperti anak-anak tidak bertumbuh bantet. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 dan 12. Tentang hal itu banyak harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani menyatakan ini orang ditinjau dari segi sudut waktu. Dia sudah harus jadi duduk di pengajar. Tetapi karena kita lamban, jadi seperti anak-anak, ke gereja, terus sering kecewa, terus sering kepahitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar firman Tuhan, dicolek hari Minggu dengar firman Tuhan, dicolek. Sebenarnya itu firman buat kamu, bukan buat saya. Hari Minggu ini datang lagi tanya, Pak, Bu, kenapa tidak ke gereja? Kenapa tidak dengar firman Tuhan? Oh, saya begini, Pak, saya begitu, Pak. Setelah diteliti, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ternyata dia tersinggung, dia kecewa, dia tidak terima dengan firman Tuhan. Ibrani mengatakan bahwa dia seperti anak-anak yang minum susu terus, saudaraku, tidak mau makanan yang keras. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa contohkan anak-anak kecil, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dulu anak saya masih kecil, saudaraku, itu kalau dibangunin kalau ada PR ditanya, nah, ada PR gak? Diingetin terus. Jangan lupa ini, jangan lupa belajar, jangan lupa tidur cepat supaya besok pagi tidak kesiangan. Diingetin terus, saudara dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak itu kalau kita melihat, saudaraku, kenapa bisa ngambek? Coba aja saudara,
kalau ada anak kecil, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lagi main-mainan mobil gitu, ambil aja mobilnya atau diumpet. Dia pasti, dia nangis, dia ngambek. Itu di rumah ada keponakan saya, kadang-kadang saya suka iseng, saudara. Saya suka iseng, itu empengnya saudaraku, kadang-kadang saya suka umpetin. Begitu dia mau tidur, karena dia sudah kecil dan bersama-sama dengan saya, dia panggil papi. Papi, lihat empeng ini gak? Aku nggak tahu kemana. Dia nangis sepanjang hari. Dia nangis, saudaraku. Ya, dia cari di sana, di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah kolong, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nggak ketemu. Terus saya taruh aja, saudaraku. Papi ini, itu. Saudara, banyak jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terkadang kita suka seperti anak-anak. Ibadah, saudaraku, harus dikasih tahu besok ibadah, ya, jangan lupa. Besok ada acara ini ya, doa, jangan lupa. Kadang-kadang dikasih tahu itu, dia datang apa enggak? Belum tentu datang. Betul nggak, saudara? Belum tentu datang. Betul juga apa yang dikatakan rekan saya sebelumnya, saudara. Pandemi nggak pandemi itu, saudara, akhirnya sama aja, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau berubah. Kekristenan yang berbuah itu berbicara tentang satu perubahan, sesuatu yang bisa dilihat orang lain, bahwa Kristus Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah saudara masih kecewa? Apakah saudara menanamkan kepahitan dengan Tuhan, dengan gerejanya, dengan hamba Tuhan? Kita katakan kita masih anak-anak. Kita belum waktunya memerlukan makanan keras, padahal sudah waktunya. Tapi kita sendiri yang membuat kita minum susu terus, menerima firman Tuhan yang keras. Katanya, hamba Tuhan itu nyentil ke gue, ke saya. Hamba Tuhan itu nyinggung, besok dia ke gereja lagi. Saudara, bukan lucu kalau umur 40 masih ngempeng misalnya. Betul enggak? Kalau umur 30, saudaraku, masih minum susu bayi, saudaraku, yang lambangnya, saudaraku, yang gemuk, saudaraku, yang bayi yang lucu, terus dia minum setiap pagi, padahal umur 30, udah umur 40, itu kan ada sesuatu yang salah. Makanya, saudaraku, perlu kita berbuah, perlu kita melekatkan hidup kita sama Tuhan, supaya kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya pada Tuhan, dapat mengimpartasikan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat atas kehidupan kita, yaitu berdampak yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, mari kita lakukan. Bagaimana caranya untuk berbuah? Tadi di dalam pokok anggur yang benar, Yesus mengatakan, saudaraku, bahwa tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Adakan satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Adakan sesuatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga, saudaraku, lama-kelamaan kita akan berubah. Kita lama-kelamaan akan berbuah. Dan buah itu akan dirasakan oleh orang lain, orang-orang sekitar kita, saudara. Saudara mau berbuah bagi Tuhan? Saudara mau berubah bagi Tuhan? Amin, saudara? Kita mau sama-sama. Kalau enggak ada perubahan, kalau enggak kita berbuah, kita capek. Paulus ini menulis ini, saudaraku, bukan saat senang, tapi justru dalam kesulitan. Dia menginginkan bahwa hidup dia itu berbuah dan memberikan dampak kepada
kepada jemaat yang ada di Filipi. Bisa bayangkan. Sulit, Pak. Di zaman sekarang ini, kalau saya ingin berpengaruh, saya diejek-ejek di luar sana. Katanya sok fanatik, sok baik, sok alim. Ya nggak apa-apa. Itu biasa. Orang dunia tidak bisa menilai kerohanian kita yang sudah tinggal di dalam Kristus, saudaraku. Karena hal-hal seperti ini ya dinilai di dalam kerohanian kekristenan yang sudah hidup di dalam Tuhan. Memang tidak gampang untuk menjadi orang yang berpengaruh, orang yang berbuah, orang yang berubah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya kita berbuah dan berubah. Hidup kekristenan kita semakin hari semakin ada kehidupan, semakin hari ada semakin pertumbuhan, semakin hari semakin dampak yang luar biasa bagi orang lain, orang-orang sekitar saudara, orang-orang tetangga-tetangga saudara, keluarga saudara, menjadi dampak yang menularkan hal-hal yang baik yang datang daripada Tuhan atas kehidupan saudara. Hal yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka di dalam Galatia. Di dalam Galatia, di dalam Galatia 2, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-19. Galatia 2 ayat yang ke-19. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini juga Rasul Paulus menuliskan bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kehidupan yang saudara alami ini, saudaraku, bukan saudara lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, di dalam saudara dan saya. Kehidupan yang berbuah adalah berpusatkan kepada Kristus. Apa saudara? Berpusatkan kepada Kristus. Jadi kalau orang tidak mau berbuah, itu saudaraku, saya boleh katakan dia memiliki egois. Dia merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya hebat. Itu adalah orang yang tidak mau disiplinkan oleh Tuhan. Untuk hidup, kehidupan yang berbuah adalah berpusatkan kepada Kristus yang sudah menebus hidup kita. Apakah saudara dalam kesulitan untuk berbuah? Pak, saya nggak mungkin hidup seperti Kristus. Kristus itu kan, aduh sulit. Saya nggak mungkin sempurna. Saya ini bukan manusia yang sempurna, Pak. Setiap kali saya datang ke kantor, ya, itu bikin emosi saya aja. Setiap kali saya kerja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu membuat saya gampang terpancing, Pak, setiap harinya. Saudara, ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus dibayar dalam kehidupan saudara. Memang kita akan dikecilkan, dikucilkan di lingkungan kita bekerja, saudaraku. Kalau kita menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menghidupi kerohanianmu asal kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ini adalah kunci bagaimana kita
kita, Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, saudara mau menjadi seperti Kristus. Paulus bilang begini, saudaraku, saya adalah suratan Kristus yang terbaca bagi setiap orang yang melihat, yang terbuka. Dia berani menyatakan seperti itu. Dan kitab lain mengatakan, ikutilah teladanku, ikutilah teladanku. Orang tidak akan bisa melihat Kristus kalau saudara tidak berubah. Orang akan melihat Kristus, akan melihat Yesus di dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mau salibkan keakuan kita, kedagingan kita, kesombongan kita, hidup yang mau diatur oleh firman Tuhan, oleh Tuhan, hidup semau-maunya saja, saudaraku. Sepertinya, saudaraku, kerohanian saudara hidup, padahal saudara, kerohanian saudara itu sepertinya hidup, padahal mati, saudara. Ngeri ya, saudara. Sepertinya hidup, aktif, saudara, melayani Tuhan. Oh, bagus. Pergi ke persekutuan, oh bagus, saudaraku. Ya, tetapi saudaraku, yang bisa mengukur kerohanian saudara adalah saudara dengan Tuhan secara pribadi. Nah, saudaraku, buah yang bagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Galatia 5 ayat yang ke-22, yaitu tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dunia yang sedang sulit ini, saudaraku, membutuhkan kehadiran saudara. Kehadiran saudara diperlukan di tengah-tengah lingkungan yang sedang dalam kesulitan ini. Oleh sebab itu, saudaraku, mari di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, Tuhan mau supaya kita dapat berbuah dan berubah. Apa, saudara? Tuhan mau berbuah dan berubah. Jangan sama dengan orang-orang duniawi yang ada di luar sana, saudaraku. Kalau saudara sama, saudaraku, ya apa bedanya, saudaraku, orang yang mengikuti Yesus dengan orang yang ada di luar sana? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita mau memperoleh buah roh itu. Adakah kita ada kasih di dalamnya? Adakah kita ada sukacita? Atau sukacita kita sudah mulai merasakan, aduh, kenapa ini seperti ini? Sukacita kita tidak ada lagi, damai sejahtera kita sudah tidak ada lagi. Kita menjadi orang-orang yang kurang sabar saat ini, saudaraku. Menjadi orang-orang yang gampang marah, gampang emosi, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kita ada kemurahan? Apakah kita ada kebaikan? Apakah kita, saudaraku, ada kesetiaan di sana? Apakah kita ada kelemah lembutan di sana? Apakah kita ada penguasaan diri di sana? Ini satu ujian buat kita, buat orang-orang yang sudah mengenal Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayo, saya mengajak saudara untuk berubah, berbuah dan berubah. Itu maksud saya. Kalau kekristenan, saudaraku, tidak ada satu perubahan dan berbuah, Yesus katakan akan dipotong, dicampakkan ke dalam api yang kekal, saudara. Dan hal berikutnya, saudaraku, buah yang bagaimana yang Tuhan inginkan, yaitu, saudaraku, buah pelayanan kita, kasih yang terbaik bagi Tuhan. Dan hal berikutnya adalah buah untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berbuah, kita berubah dalam situasi yang sulit ini. Dunia menuntut kita, dunia ingin melihat kita bahwa Kristus Yesus ada di dalam kehidupan kita. Selamat untuk berbuah dan juga berubah.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Mari kita sudahi ibadah hari ini, saudara-saudara. Mari kita angkat pujian bagi nama-Mu Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan kejayaan, nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian dalam hidup kami Bapa. Kau layak yang ditinggikan Tuhan, Kau layak yang disembah, Kau layak Tuhan, Kau Raja di atas segala Raja yang kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami mau Tuhan bahwa semua yang terjadi, semua ibadah online hari ini tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami diberkati segala firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah Kau terus memberkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau terus tambahkan lebih lagi Tuhan atas hidupnya Bapa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Sony Petro dengan istri yang ada Ibu Feba Tuhan. Kau pakai hidup mereka lebih lagi Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan memberikan sesuatu hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Dan biarkan segala sesuatu apa yang dia lakukan, apa yang punya dia kerjakan untuk tempat ini, untuk pelayanan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus yang ditinggikan Tuhan. Lihat kehidupan mereka Tuhan. Biarkan juga Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor di tempat ini, untuk terus Tuhan Kau Tuhan berikan kekuatan atas kehidupannya untuk membangun gereja-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap para pelayan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Semua yang terlibat Tuhan, Kau berkati mereka dengan segala kesungguhan hati mereka Tuhan, untuk mereka melayani kepada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan atas kehidupan kami Tuhan, bahwa kami tahu dunia sedang menggoncang iman kami. Kami tahu Tuhan segala sesuatu tidak menentu atas kehidupan kami, tapi kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah kehidupan kami, bahwa Engkau adalah jaminan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap hidup dalam kehidupan kami Tuhan, tetap hidup di tempat ini, di dunia ini Tuhan kami berada Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kiranya berikan kami sukacita apapun yang kami kerjakan Tuhan, dalam pekerjaan kami, kuliah kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami lakukan di dalam rumah kami menjadi berkat Tuhan bagi nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih yang Roh Kudus sudah memimpin kami Tuhan untuk ibadah hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar dan kami siap mau diberkati oleh pastor di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam namamu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Sidang jemaat, segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu, hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.